warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Makannya di luar waktunya. Di sini definisinya, yaitu sesungguhnya orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, namun dia tidak berdosa karena uzur. Ya, ada uzur-uzur yang menghalangi dia sholat pada waktunya, sehingga dinyatakan dia tidak berdosa sekalipun sholatnya itu sudah keluar dari waktu, tapi qadhonya wajib. Jadi bukan uzur ada libur sholat, kan? Sholat itu mulai dari masa taklif sampai meninggal dunia, gak ada libur. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan dengan kata senantiasa. Ya, di surat Al-Ma'arij misalnya Allah ta'ala berfirman, alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya, mereka sholatnya daimun. Apa makna daimun? Terus menerus, tidak ada terputus. Mau sehat, mau sakit, mau safar, tempat mukim, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Daimun. Di ayat yang lain, di surat Al-An'am misalnya, Allah Ta'ala berfirman, wahum, ya, ala sholatihim yuhafizun. Mereka atas sholat mereka yuhafizun, senantiasa mereka jaga. Selalu menggunakan fi'il mudhari istimrari. Kalau sholat senantiasa, gak ada libur. Sampai sakit sekalipun kewajiban sholatnya tidak gugur. Sekalipun sakitnya parah, kecuali akalnya sudah hilang. Ya, akalnya hilang, mungkin koma, ya itu gugur. Apalagi komanya lama, gak perlu dikodok. Kalau dia komanya sampai 1 tahun, gak dikodok. Kewajiban itu ada selama akal masih ada. Seluruh tubuh lumpuh, akal masih aktif, tetap dihitung wajib dia. Dia sholat dengan isyarat. Di ayat yang lain, di surat Al-Mu'minun, ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Bentuk jamak sholatnya. Mereka itu orang beriman, senantiasa mereka menjaga sholat. Jadi setiap kali ada penyebutan sholat di dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut dengan bentuk senantiasa. Artinya gak ada libur, istimrori. Di ayat yang lain, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bentuk perintah, jagalah sholat-sholat tersebut dan sholat pertengahan. Nah, orang-orang yang menjaga sholat itu kalau dia lakukan dengan benar, dengan baik,
Sholat itu jadi hiburan, bukan jadi beban. Ada beberapa aulia yang sampai ke magom itu. Saya teringat salah satu ulama besar di Syam ya, bernama Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau ini ahli qiraah, ya, menguasai qiraah asyar, qiraah asyrah, qiraah sab'ah, mufassir, ahli tafsir Al-Quran, ya, al-faqih, ahli fiqih, al-muhaddith, ahli hadith, al-lugawi, ahli bahasa Arab, Syekhul Qurra, dijuluki sebagai guru besar para ahli qiraah di zamannya. Beliau hidup tidak jauh dengan masa kita. Itu setiap sholat bahagia. Jadi kalau sholat subuh, selesai sholat subuh, itu beliau bahagia ingin menanti sholat zuhur. Jadi melakukan sholat zuhur, ketika selesai sholat zuhur punya rasa bahagia, sebentar lagi mau asar. Begitu 5 waktunya ya, jadi dia merasakan bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Mereka memahami bahwa ketika sholat seorang hamba sedang berjumpa dengan penciptanya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengannya. Itu yang dipahami. Jadi bahagia ya, bahagia karena berjumpa dengan Allah. Yang kedua, Allah sudah mudahkan dia punya keinginan sholat. Itu semua kan dari Allah. Makanya taufik, Imam Ghazali mengatakan kudrah ta'ah. Arti taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan untuk taat. Seseorang ketika mampu untuk taat, apalagi mudah dia lakukan, maka hakikatnya Allah telah memberikan taufik kepadanya. Jadi dia bahagia. Ya bahagia, senang. Bahkan disebutkan dalam manaqib beliau, beliau itu setiap kali dekat waktu sholat, kadang-kadang senyum bahagia. Tanya kenapa? Kok senyum? Semua masalah duniawi hilang. Itu belum tiba waktu azan tuh, sudah dekat-dekat waktu sholat. Dia katakan, saya bahagia karena sebentar saya mau berjumpa dengan kekasih Allah Ta'ala. Saya mau absen. Itu yang dilakukan. Sampai-sampai tahajud dari muda sampai meninggal gak ditinggal. Fis safar wal hadar, fis sehat wal marad. Dalam keadaan safar maupun di tempat tinggal, bahkan dalam keadaan sehat maupun sakit, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari muda sampai menjelang, bahkan sampai wafat. Wafatnya di sholat tahajud. Luar biasa. Ya, saya teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dawud, ya, yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya, Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk sholat, karena kami ingin istirahat di dalam sholat. Jadi Rasul mengatakan sholat itu waktu refreshing, waktu istirahat. Nah, jika seorang sudah sampai ke level itu, Masya Allah, kenikmatan lainnya itu tidak ada. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah letakkan di bumi ini, terkecuali itu Allah letakkan di dalam sholat. Itu yang Nabi katakan, wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Nabi katakan, dijadikan kesejukan hati, kebahagiaan itu di dalam sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Tahu kenikmatannya? Kalau sudah sampai ke level itu, kenikmatannya itu seperti Nabi pertama kali berjumpa dengan Allah. Kan Nabi nikmati itu perjumpaan dengan Allah. Ya.
ketika kenikmatan berjumpa dengan Allah waktu Mi'rajnya Nabi mengatakan, ya Rabb, tolong kenikmatan ini kau jadikan juga untuk umatku. Kenikmatan perjumpaan ini. Maka Allah Ta'ala nyatakan, saya akan jadikan kenikmatan ini di dalam sholat. Tentu orang-orang yang tadi sudah mencapai tahapan merasakan kebahagiaan, kesenangan, khusyuk di dalam sholat tersebut. Nah, itu perlu latihan. Ini luar biasa nih Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau lakukan bukan 1 tahun 2 tahun, sejak dari usia anak-anak. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi tengah malamnya tahajud dari beliau mulai balik sampai meninggal dunia. Tahu meninggal dunia itu tahun 1979 Masehi di Hamas. Posisi sujud, sholat tahajud. Ya, jam 4 pagi, Qoblal Fajr. Ya, itu pun lagi sakit. Beliau lagi sakit, dipaksa untuk bangun sholat tahajud. Waktu beliau wudu, kemudian beliau sholat, pas di sujud, meninggal dunia. Lah, orang yang meninggal seperti ini dalam isyarat Al-Quran, dalam posisi sholat tahajud, dia dapat maqaman mahmudah. Satu pangkat yang terpuji di sisi Allah. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah kalian untuk mengambil keuntungan. Mudah-mudahan kalau di sisi manusia ya bisa jadi terjadi, bisa tidak. Tapi kalau di Allah litahqiq, pasti terjadi. Dia akan mendapatkan apa? Magom yang terpuji. Kalau meraih magom yang terpuji, caranya itu di tengah malam. Ada yang lewat sholat. Dalam kitab Tajul A'ras dikatakan la tuqad al-wilayah illa fi jawfil lail. Tidaklah seseorang diangkat menjadi kekasih Allah melainkan dilantiknya itu di tengah malam. Tidak harus sholat tahajud. Ada ulama lain punya amalan, dia keliling ngasih sedekah tengah malam. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Siapa tuh? Misalnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Di Jeddah keliling nyari janda fakir miskin. Ya, kalau dapat uang 1 miliar, malam itu habis dibagikan. Ada yang lewat sholat. Dalam riwayat misalnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, diceritakan Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya. Imam Ahmad tengah malam sibuk sholat. Tapi Imam Syafi'i tidur, tidak sholat tahajud. Akan tetapi apa yang dilakukan? Beliau sedang merenungkan dan sedang memikirkan pembahasan ilmu, yang dimana keluarlah beliau dari tidurnya itu 40 hukum agama. Jadi beliau amalannya tengah malam apa? Belajar, mengkaji, kemudian mengeluarkan istinbat hukum. Itu juga amalan tengah malam. Jadi amalan tengah malam banyak. Ada sholat tahajud, silakan. Yang penting dalam amal yang baik. Ada yang belajar, ada yang tahajud, ada yang bantu orang. Ya, amalan-amalan baik. Jadi sujud meninggal tuh Syekh Abdul Aziz. Salat tahajud. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana ghurama. Allah sifati orang-orang soleh dalam Al-Quran, yaitu tengah malam sujud dan berdiri di hadapan Allah. Salat, begadang. Ya bituna. Kalau dunia medis tidurnya harus banyak. Ya, dunia medis. Dalam dunia spiritual banyak aulia tidurnya sedikit. Kalau terbiasa bisa 3 jam, 1 hari tidur 4 jam bisa. Kalau jadi kebiasaan. Dan itu punya kenikmatan yang luar biasa. Saya bingung dulu membaca manaqib Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita salihah, wasufiyah kabirah. Itu kalau waktu malam berlalu sedih. Tiba waktu pagi itu sedih, waktu malam bahagia.
Ternyata apa yang dilakukan? Waktu malam sunyi sepi, waktu berdoaan dengan Allah Ta'ala dalam munajatnya, dalam sholatnya, dalam sujudnya, dalam zikirnya. Nah bagi mereka, mereka rasakan manzak araf. Yang rasa dia tahu, yang belum rasa belum pernah tahu. Makanya waktu malam berlalu mereka sedih, waktu pagi itu sedih karena sudah ada kesibukan dengan keluarga, kesibukan dengan sahabat-sahabat, dengan kerabat. Tapi waktu malam sunyi, disitulah waktunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat mereka bahagia ketika waktu malam hari. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wa yaquluna, alladzina yaquluna, di waktu malam mereka selalu berdoa. Apa doa mereka orang-orang solihin? Rabbana isrif anna azab jahannama inna azabaha kana gharama. Mereka doa minta dijauhkan dari azab api neraka. Coba antum bayangkan, ini kan ceritanya ahli tahajud. Ini ceritanya orang soleh, doanya minta pelindungan neraka jahanam. Karena orang-orang soleh punya rasa takut kepada Allah yang lebih daripada orang lain. Nah orang yang lalai merasa aman, oh saya ini akan masuk surga. Tapi kalau orang solihin kebalikan, merasa banyak kekurangan, sehingga setiap saat ada perbaikan, peningkatan amal. Makanya doanya di situ selalu yang sifatnya takut. Ya Allah, kami takut azab jahannam. Tolong jauhkan kami daripada azab jahannam. Itu. Kalau ibadah mereka, kaum arifin itu sulit digambarkan, sehingga ulama-ulama membuat syair. Mereka mengatakan wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikratul umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dimana banyak telah meninggal dunia. Seumur hidup mereka tidak pernah berpisah dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab, dengan zikir. Tiba waktu malam mereka menangis di tengah malam, dan diri mereka berada di atas sajadah sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah menghilangkan rasa lelah mereka di dalam beribadah kepadanya. Oleh Imam Haddad mengatakan fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi Qur'ani. Mereka adalah kaum yang Allah telah berikan petunjuk dan mereka bahagia dengan karunia Allah. Tujuan mereka hanya Allah, tidak yang lain. Dan mereka hidup selalu beriringan dengan Al-Quran. Itu kaum solihin disifati seperti itu. Makanya Imam Malik pernah ditanya, Imam Daril Hijrah yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Ditanya, guru kamu itu kesibukannya apa saja? Yang dimaksud di sini Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ya, karena Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far. Imam Ja'far, sebagian ulama mengatakan lahir tahun 80 Hijriah, sebagian mengatakan 83 Hijriah. Wafat tahun 148 Hijriah. Kata beliau apa? Kana la yakhlu min ihda thalathi khisal. Guru saya Imam Ja'far Shadiq itu tidak pernah kosong dari 3 hal. Imma sha'iman wa imma qa'iman wa imma dzakira. Kalau beliau kita ketemu pasti lagi dalam keadaan puasa. Kalau tidak dalam keadaan puasa, pasti dalam keadaan sholat. Kalau tidak dalam keadaan sholat, pasti dalam keadaan sedang zikir. 3 itu yang selalu kami dapati guru kami. Gak pernah kosong dari waktu yang lain. Tidak terisi dengan waktu yang lain. Itu Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih di Malang, Imamul Habar, itu diceritakan dalam manaqib beliau. Ya, saking mendarah daging itu, kesibukan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tamu datang atau keluarga datang yang diobrolkan perkara duniawi, beliau ngantuk, tertidur. Tidur secara otomatis. Tapi ketika diceritakan perkara akhirat, bangun, mata terbuka.
Cerita duniawi tidur lagi. Kalau kita kan kebalik kan, cerita fulus, mata terbuka. Ya, tapi cerita-cerita amalan ibadah begini mengantuk. Ya. Memang syaitan yang goda. Kadang orang susah tidur, tapi ketika datang sholat Jumat di masjid, dengar khotib khutbah, tertidur. Padahal penyakit itu susah tidur. Itu dia. Dia menyaksikan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang makruh. Nonton sepak bola, nonton apalah segala macam. Tidak ngantuk. Dengar ceramah, dengar khotib khutbah, dia ngantuk. Baca Al-Quran, ngantuk. Ada apa ini? Syaitan. Kalau memang dari tubuh kita, pasti dua-duanya sama. Tapi dalam kebaikan mengantuk, dalam perkara yang sia-sia tidak mengantuk. Itu. Nah, para aulia Al-Habib Abdul Qadir kebalikan. Kalau dengar itu bicara duniawi, tertidur beliau. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam As-Sirah Nabawiyah diceritakan Nabi masih anak-anak, itu gak pernah tuh. Kalau diadakan pesta atau apa, anak-anak masih anak-anak, fir riwayah diajak, sampai sana tertidur. Jadi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat perkara-perkara yang tidak baik. Itu Allah jaga Nabi sejak usia anak-anak. Nah, kalau Nabi terlalu tinggi, yang ini seorang soleh, seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Itu dalam manaqibnya cerita duniawi tertidur, cerita akhirat mata terbuka lagi, semangat. Masya Allah. Ya. Nah, kenapa mereka bisa sampai ke level itu? Ya Allah sudah isi di dalam tubuh mereka iman, ilmu, hikmah, wa hukmah. Ada riwayat dari Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu diriwayatkan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'si Abdullah ibn Abbas. Nabi meletakkan tangannya di atas kepala Ibn Abbas. Faqal, kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'tihu al-hikmah wa 'allimhu at-ta'wilah. Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah dan ajarkanlah kepadanya ta'wil Al-Quran. Ditaruh di kepala tangan. Setelah itu, kata Ibn Abbas dan yang meriwayatkan riwayat ini, wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadrihi fawajada Abdullah ibn Abbasin bardaha fi zahrihi thumma qala Allahumma hsyu jaufahu hukma wa ilma. Dikatakan Nabi meletakkan tangannya di dada. Antum bisa bayangkan tangan Rasul diletakkan di dadanya Ibnu Abbas, di dada. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi meletakkan tangannya di dadaku, saya merasakan di punggungku rasa sejuk dan dingin. Jadi tangan Nabi itu berasa sejuk, beliau pegang di dadanya Ibnu Abbas sampai terasa di punggungnya, kata Ibnu Abbas. Tangan model apa ini? Ya, bisa seperti itu. Al-Yadu Asy-Syarifah dalam kitab Musalsal, hadis Musalsal, karya Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Nabi mengatakan tangan saya pernah memegang kemah-kemah yang ada di arsy-Nya Allah. Kata Nabi, saya sudah sentuh tuh kemah-kemah yang ada di arsy. Nah, Nabi menyentuh di dadanya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan saya merasakan dingin di punggung saya. Kemudian Nabi berdoa, thumma qal. Menggunakan kata thumma berarti tangannya itu diletakkan agak lama. Kemudian Nabi berdoa,
Allahumma hsyu jawfahu hukma wa ilma. Ya Allah, penuhilah rongga-rongga tubuhnya dengan ilmu, hikmah, dan tafaqquh. Kata hukmah di sini seperti ayat dalam Al-Quran Nabi Yahya, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sobiyah. Kami berikan kepadamu al-hukmah di waktu anak-anak sobiyah. Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhit mengatakan makna al-hukmah ilmu, tafaqquh, wa hikmah. Artinya hukmah itu ilmu, pemahaman, dan juga kebijaksanaan. Itu Rasul doakan kepada Ibnu Abbas. Ini ijazah doanya kiai ke murid. Sama. Kalau cara mendoakan kepada murid-murid, pegang kepala dulu, baca doa tadi bisa. Allahumma a'tihi al-hikmata wa'allimhu at-ta'wila. Kemudian sesaat di kepala, di bagian dada agak lama karena menggunakan kata summa. Kemudian diletakkan di dada, baca doa itu. Allahumma hsyu jawfahu hukma wa ilma. Ini sebenarnya simulasi murid dengan guru. Cara guru mendoakan murid seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seperti itulah mereka para aulia, para solihin. Mereka diberikan taufik wa hidayah, juga diri mereka dipenuhi dengan ilmu, iman, dan semua mereka raih dengan mujahadah, tidak instan ya. Kebanyakan diraih dengan mujahadah. Man lam yastahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan orang yang tidak bersungguh-sungguh di fase awal tidak mungkin dia mencapai bagian akhirnya. Itu kesungguhan yang mereka lakukan, tidak santai-santai ya. Kalau perkara dunia saja dengan susah payah orang, bagaimana dengan perkara akhirat yang harganya jauh lebih mahal? Tentu didapat juga dengan mujahadah ya. Tapi dunia yang dikejar finishnya adalah kematian. Tapi kalau akhirat yang dikejar finishnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diajarkan demikian ya, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hal itulah yang kalian berlomba-lomba. Itu yang Allah perintahkan, berlomba-lomba perkara-perkara kebahagiaan yang abadi di akhirat. Nah, kemudian di sini uzur salat yang pertama an-naum, tidur ya. Nah, tidur ini Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan tidur itu artinya inqita' ta'alluq ar-ruhi bil badan zahira. Terputusnya ikatan ruh dengan badan. Itu namanya tidur. Jadi seseorang ketika tidur itu ruh sedang lepas dari jasad. Ya. Tapi bedanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan yang belum ajal, ruh itu Allah kembalikan. Maka doa bangun tidur kan doa itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Itu kan ya Allah segala puji artinya ya bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Kau wafatkan kami. Ya karena ruhnya sedang dikuasai oleh Allah yang lagi tidur. Makanya sebelum tidur diajarkan adab-adab. Ada wudu di situ yang Nabi ajarkan. Kemudian ada doa di situ. Ya karena keadaan kita lagi mati waktu itu. Cuma bedanya belum wafat, belum ajal, Allah kembalikan ruh kita ke jasad. Dalam surat Az-Zumar itu Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah menahan ruh kalian. Ketika kalian tidur, Allah tahan. Yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Nah, kalau yang mati gak dikembalikan. Tapi yang tidur, wallati lam tamut fi manamiha fayursil, ya, fayumsiku.
allati qada 'alaihal mauta. Yang dicatat ajal, dia meninggal, ruhnya itu Allah tidak kembalikan. Akhirnya meninggal. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang tidak dicatat wafat pada waktu itu, Allah kembalikan ruhnya ketika dia tidur ke waktu yang ditentukan ajalnya nanti. Sesungguhnya hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mereka bertafakur, berfikir. Jadi jelas seorang tidur itu sebenarnya tiap hari kita sudah mati sebenarnya. Dalam bahasa, makna bahasa kita sudah meninggal dunia. Makanya orang yang tertidur dalam hukum agama kita wudunya batal kalau punya wudu. Jadi kita wudu yang sunnah sebelum tidur bukan wudu untuk sholat, tapi wudu untuk tidur. Imam Ghazali mengatakan ruhnya yang sholat nanti, bukan jasad yang sholat kalau tidurnya dalam keadaan wudu. Nah, orang yang tidur, Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad itu wika usah al-ainan, kendalinya dubur adalah dua mata. Faman nam falyatawadda. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena ruh itu sudah gak ada di jasad. Kita wudu itu kan ada ruh dan jasad. Tapi ketika ruh sudah terpisah, ya, di saat tidur para sufi mengatakan yang tersisa wudunya waktu itu hanya ada di ruh. Jasadnya batal karena sudah terpisah dengan ruh. Tapi kalau dia masih tetap dalam tubuh, tidak batal wudu. Itu makna hakikat daripada tidur membatalkan wudu. Nah, sehingga di dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib ada 3 golongan yang tidak dicatat melakukan dosa. Rufi al-qalam an thalathah. Ada 3 golongan diangkat pena, artinya tidak dicatat amal perbuatannya. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqidha. Orang yang tidur itu tidak dicatat dia melakukan dosa, sekalipun itu misalnya tidur dia mimpi caci maki, ya, kata-kata kotor. Ya dia gak sadar. Dia tidak sadar. Ruhnya itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menetap di tubuhnya secara utuh, agak lepas. Inqita' ta'alluqir ruh bil badan. Ruhnya sedang terputus. Sehingga yang dia ucapkan itu walaupun terkoneksi dengan ruh, ya, itu dia tidak menyadari karena yang bicara itu bukan jasad ruh. Orang yang hidup dengan hukum Islam itu harus dengan ruh dan jasad, makanya sebutnya hamba. Kan peristiwa Isra kan Nabi disebut dengan apa? Hamba. Kalau hamba definisinya itu apa? Ada ruh dan jasad. Disitulah berlakunya hukum Islam. Tapi kalau ruhnya lepas, gak ada berlaku hukum Islam. Hukum Islam berlaku ketika ada ruh dan jasad. Maka di situ kita lihat bagaimana Sayyidina Ali meriwayatkan dari Nabi SAW. Diangkat pena 3 golongan, yaitu tidak dicatat berbuat kesalahan atau dosa orang yang tertidur hingga dia bangun. Nah, dia bangun baru hukum itu ada. Wa anis sabi hal ata gak iklan terbang intermezzo. Yang kedua anis sabi hatta yablugh, anak kecil hingga balik. Anak kecil ya tidak kena beban hukum. Dan yang ketiga anil majnun hatta ya'kil, fi riwayah yufiq. Orang gila, majnun, atau orang yang kurang akalnya itu tidak dicatat sebagai orang yang mukallaf, yang kena beban hukum, sehingga diampuni mereka. Rufi al-qalam hingga sadar, hingga dia sadar atau sembuh dari gilanya. Nah itu karena posisi apa? Tidur. Para nabi kalau kita pakai konsep ini tidak berlaku. Kenapa? Karena para anbiya itu tidak boleh
unconnect, terputus koneksi dengan Allah setiap saat. Kenapa? Karena nanti ada wahyu yang akan turunkan. Itu gak boleh dia terputus. Zunnun al-Misri mengatakan taubatul awam minadz-dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang awam dari dosa, tapi taubatnya para anbiya, para rasul, wah, hasya wa kalla, mereka punya dosa, tapi level mereka lupa sesaat kepada Allah itu dosa. Nah, berarti kalau tidur kan hilang kontak, unconnect. Ini gak boleh. Para nabi itu hakikatnya tidak tidur. Buktinya ada satu hadis. Hadis ini riwayatnya banyak, tapi kalau kita merujuk kepada riwayat Ibnu Daqiq Al-Id, di situ Nabi pakai kalimat penegasan. Dalam ilmu kalam namanya isbat. Penegasan untuk menguatkan bahwa Nabi tidak tidur. Apa kata Nabi? Inna ainai tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mata saya tertidur, akan tetapi hati saya tidak pernah tidur. Sekarang ada gak orang tidur tapi sadar? Hati tidak pernah tidur kan sadar, yaqzah. Sehingga para nabi tidak perlu wudu kembali ketika tidur, karena tidur mereka tidak membatalkan wudu. Karena hakikatnya mereka tidak tidur. Tidak boleh terputus dengan Allah Ta'ala koneksinya, selalu in connect dengan Allah Ta'ala. Itu kata Syekh Yusuf Al-Lahji, para anbiya itu 24 jam setiap saat sampai meninggal dunia tidak pernah lalai kepada Allah, hatta sedetik. Kata siapa? Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab Muntahasul, ya. Beliau mensyarahi kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Nah, di sini dikatakan tidur yakunu udhra, ya. Shahibul Zubat mengatakan la udhra fi takhiriha illa lisah au naumin au li jam'i au lil ikrah, ya. Tidak ada uzur salat ketika menunda-nunda salat keluar waktu kecuali orang yang lupa atau tidur atau menjama atau dipaksa. Ini ada penjelasannya nih. Ada rinciannya. Yang pertama, tidur yakunu udhra idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur yang disebut uzur apabila dia tidur sebelum waktu sholat. Misalnya zuhur jam 11 dia tidur, tahu-tahu bangun asar, uzur dia, gak sengaja, ya. Dengan catatan tidak menjadi kebiasaan. Tapi kalau dia sudah tiba waktu sholat zuhur, sudah azan, kemudian dia tidur, belum sholat dia tidur, tahu-tahu bangun asar, tidak uzur dia, dosa. Dia berdosa. Maka di sini dikatakan wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabar udhra. Kalau dia tidur setelah masuknya waktu sholat, maka tidak dinyatakan uzur. Illa idza kana min 'adatihi al-qiyam minan naumi qabla khurujil waqti. Kecuali sudah kebiasaan. Maksudnya begini, dia kerja mungkin, ya, capek, sudah tiba azan zuhur, dia punya kebiasaan habis zuhur dia tidur, tapi bangunnya tidak pernah waktu asar, jam 3, sehingga dia bisa melakukan sholat. Mungkin satu kali waktu kecapean sekali, tahu-tahu dia bangun sudah asar. Nah, ini uzur, karena sudah ada adat kebiasaan. Dan ini juga salah satu guru kami mengkias juga dengan apa? Handphone pakai alarm. Ini kan kebiasaan. Buat jam 4 bangun sholat malam atau jam 3. Tahu-tahu kecapean, alarm sudah bunyi. Bangun. Ini karena sudah terlalu lama kan mati biasa alarm. Bangunnya sudah jam 7. La haula wala quwwata. Tapi dia sudah berusaha mengingatkan dirinya dengan adanya jam. Itu jadi kebiasaan setiap hari pakai alarm, tapi waktu itu kecapean, sehingga alarm pun tidak bisa membangunkannya. Uzur itu. Uzur. Dengan catatan
memang masih dalam keadaan tidur, ada kan bangun kasih mati ya, sedikit lagi baru. Nah, ini tara uzur. Ini namanya apa? Teledor. Sengaja. Su bangun, aksi sedikit lagi. Antum tahu kata sedikit lagi itu dari setan. Malam masih panjang, sedikit lagi. Itu sedikit itu dia main sampai jam 7. Main jam 8. Dalam hadis Nabi katakan itu adalah bisikan syaitan. Maka ketika bangun sudah. Jangan tidur lagi. Kalau tidur selesai, tidur lagi. Tidak disebut uzur dan juga sudah terjebak dalam bisikannya syaitan. Itu. Justru malam masih panjang lebih bagus. Kau tambah sholat di situ. Tambah zikir. Nah, syaitan tidak lepas tangan, dia masih goda di situ. Karena terlalu malam bangunnya jam 3, mau tunggu subuh lama. Sholat sampai jam 4 kecapean. Nah, mulai dia bilang zikir. Nah, baring sedikit, baring di atas sejadah. Bangun juga lewat juga. Ada dipermainkan lewat sholat sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Kata Ibnu Zawzi al-Baghdadi itu juga adalah jebakannya syaitan. Dia kasih sibuk dengan yang sunnah, ya, baca wirid jam 2 malam, ya, sampai baca Al-Quran jam 2 malam, jam 3 malam, sampai kecapean setengah 4 tidur sedikit, bangunnya jam 7. Begitu terus. Berarti apa? Terjebak dalam jebakan. Dia mengerjakan sesuatu yang sunnah, namun dia sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Dr. Said Ramdan Al-Buti itu waktu nyantren, teman-teman mutola'ah itu tengah malam. Beliau tidurnya petang karena takut sholat tahajud kelewatan, sholat subuh kelewatan. Ya dia belajar sekedarnya. Nah, saya mau tidur, teman-teman, kita mutola'ah nih. Ya, masalahnya kalian kalau mutola'ah tengah malam, tahu-tahu subuh, sebelum subuh ketiduran, lewat subuh terus. Ini saya rasa bukan dapat pahala, dapat dosa. Belajar memang baik, belajar agama, tapi akhirnya apa? Yang wajib ditinggal. Saya tidak. Saya jaga yang wajib. Mendingan saya belajar sedikit, tapi kewajiban saya tetap jaga. Sholat subuh tidak keluar waktu. Dapat juga sholat tahajud. Subhanallah, istiqomah seperti itu. Dr. Said Ramdan Al-Buti. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-temannya yang habis belajar tapi sering meninggalkan yang wajib itu, kalah ilmu, kalah barokah, kalah segala-galanya dengan Dr. Said Ramdan Al-Buti. Dikasih ilmu laduni. Belajar tapi dikasih tambahan ilmu. Beliau dapat gelar doktor dan ulama besar di Syam. Teman-temannya yang belajar menghabiskan waktu tapi meninggalkan kewajiban itu berada di bawahnya, bahkan menjadi murid-muridnya. Tadi kenapa? Karena beliau cerdas. Beliau menjaga yang wajib diutamakan dulu. Yang sunnah ini beliau buat siasat sehingga bisa dapat dua-dua. Jangan sampai yang sunnah dikerjakan kemudian yang wajib ditinggalkan. Nah, itu yang dilakukan. Ada amalan dari guru-guru kami. Kalau kita bilang bangun subuh pakai alarm, gue bilang, oh kuno itu. Masih pakai alarm kuno. Ada ijazah dikasih. Baca la ilaha illallah 7 kali. Kemudian yang ke-8 Muhammad Rasulullah. Setelah itu niat mau bangun jam berapa? Niat mau bangun jam 3 malam. Tidur. Baca doa-doa tadi, adabnya wudu, dalam keadaan wudu dan membaca doa sebelum tidur. Itu akan bangun jam itu. Ada salah satu guru kami mengatakan dia sudah amalkan selama 40 tahun. Kan guru ini sudah usia lanjut. Dan itu tanpa alarm. Tapi tadi penyakitnya ada satu, pantangannya. Ketika sudah terbangun, jangan bilang, tunggu sedikit lagi. Kalau begitu gagal juga. Bangun langsung diri. Jangan, bangunin sedikit lagi. Itu amalkan 7 kali, 8 kalinya Muhammad Rasulullah. Kemudian niat, saya mau bangun jam berapa nih? Jam 4, niat jam 4. Baca doa tidur. Begitu. Itu amalan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, al-qiyam minan naum qabla al-khurujil waqt aw awsa thiqah yuqidhuhu qabla khurujil waqt. Kemudian di sini dikatakan
al-qiyam minan naum qabla khurujil waqt au awsa thiqah. Nah, dia bisa tidur, dia berikan wasiat, berikan pesan kepada orang yang dia percaya, nanti kamu kasih bangun ya, saya mau tidur, kasih bangun ya. Itu. Ini juga sama tadi saya bilang kias ke jam, ke alarm. Sudah kasih wasiat, ternyata yang suruh jaga untuk kasih bangun tidur juga tertidur. Maka ini uzur, karena dia sudah berikan pesan kepada orang itu membangunkan, tapi orang itu juga ternyata tidak bisa membangunkan. Ini kiasnya sama juga kepada alarm. Dengan catatan tadi, dia sudah bangun langsung bangun, jangan tidur lagi. Kalau dia tidur lagi, tidak uzur. Ada yang saking capek, alarm juga atas 10 biji lagi. Di samping telinganya dia sudah dengar. Ada yang, dan juga ada yang penyakit. Ini fatwa jadi polemik ya. Fatwa dari Syekh Ali Jum'ah. Beliau Masya Allah di Mesir, orang alim kabir. Beliau bilang di dunia medis ada satu penyakit kalau tidur itu betul-betul hilang keadaannya dan bangunnya sulit. Ini jadi polemik ya di antara ulama yang ada di Mesir. Nah, orang yang semacam ini uzur selama-lamanya kalau penyakit, tapi dibantah oleh ulama lain. Dibilang, wah ini fatwa ini kalau diambil bahaya, karena bisa teledor di dalam apa? Menjaga waktu sholat, terutama subuh. Tapi Syekh Ali juga mengatakan ada penyakit bagaimana? Penyakit ini secara medis mengatakan dia kalau tidur hilang total. Hatta alarm, hatta ada yang bangunkan, kadang-kadang itu butuh waktu yang cukup lama untuk dia bangun. Maka ini di luar kemampuannya, maka dimaafkan. Tapi kewajiban sholat tetap berlaku. Dia mengqadha sholat. Nah, sebagian ulama masih menolak pendapat tersebut. Nah, wa yusannu iqadhu man nama qabla dukhulil waqt. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Jadi sunnah subuh sudah jam 5 ya sekarang misalnya. Sudah dekat subuh itu sunnah kita kasih bangun keluarga, istri, anak yang sudah wajib sholat, sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu, membangunkan wajib. Kalau kita tidak bangunkan dan mereka akhirnya keluar dari waktu sholat, kena dosa. Kita kena dosa. Misalnya istri kita, ya kan, tiba waktu subuh, ya kita sendiri yang bangun sholat ya. Gak boleh pakai rumusan kasihan dia lah jaga anak. Gak bisa. Kewajiban kita wajib membangunkan. Bangun waktu subuh. Tapi kalau kita biarkan setiap masuk waktu kita tidak bangunkan, dan akhirnya ini istri bangunnya jam 7, jam 8, jam 7, jam 8 selama 2 tahun, 3 tahun begitu kita lakukan, kita kena dosa. Karena kita tidak membangunkan. Kita tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apalagi suami. Ya. Ada satu tarbiyah, memang tarbiyah ini ekstrim, tapi hasilnya dahsyat. Tarbiyah para aulia, para solihin. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf itu pernah dinyatakan oleh murid-muridnya seumur hidup dari bayi sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Dari bayi. Maksudnya bagaimana dari bayi? Abahnya beliau, ulama, orang soleh, ketika ingin sholat tahajud, jangankan subuh, tahajud. Ini Al-Habib Abdul Qadir masih bayi, baru lahir, diangkat sholat sunnah di rumah, tahajud. Itu dibangunkan tuh bayi. Bayi itu sudah menangis, bangun, baru ayahnya sholat sama-sama dengan bayi. Begitu setiap hari. Kalau mau sholat subuh, di mereka punya musola, di bawah itu bayi, taruh di sebelah. Kalau bayinya tidur, dibangunkan sholat. Dan itu dilakukan setiap kali abahnya sholat berjamaah begitu.
Begitu. Kalau sudah mungkin lihat sudah kasihan ini baik, gak dibangunkan. Tapi yang subuh itu wajib dibangunkan. Kenapa? Beliau mentarbiyah, membiasakan. Akhirnya Habib Al-Ghadir sampai hari tua begitu. Terakhir kan sakit di atas kasur, gak bisa gerak, lumpuh. Itu sholat murid dari imam. Beliau tetap biisyarah, ikut. Nah itu tarbiyahnya mereka begitu. Ya. Kalau kita kasihannya, aduh kasihan nih, bayi, ya, gak dibangunkan ya karena mereka takut nanti jadi kebiasaan, sudah tumbuh dewasa jadi orang yang mudah meninggalkan sholat, lalai dalam masalah menjaga sholat. Padahal itu perkara yang sangat besar. Itu tarbiyahnya mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Yakunu udran idza kana sababuhu amran mubaha wa amma idza kana makruha au harama fala yu'dzar. Lupa ini juga masuk uzur. Lupa. Dengan catatan dia lupa dalam masalah-masalah yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Misalnya mungkin lagi kerja. Iya kan? Tahu-tahu lupa. Ya Allah, sudah lewat waktu. Atau mungkin perkara sunnah. Lagi belajar, lagi baca kitab, baca Al-Quran, kelupaan, keluar waktu, itu uzur. Tapi catatannya adalah lupa dalam masalah yang mubah atau masalah yang sunnah. Tapi kalau lupa dalam perkara yang makruh, apalagi yang haram, hukumnya dosa, tidak uzur. Misalnya ada lupa main domino, makruh. Lupa main game, nonton televisi. Lupanya ini keluar waktu dosa. Karena dia lupa dalam perkara yang makruh. Bahkan bisa sampai perkara yang haram. Tapi kalau lupanya lagi baca Al-Quran, lupanya mungkin lagi cari nafkah, kerja, atau lagi menjamu tamu, ngobrol kadang-kadang lupa, tamu dari jauh. Kita sunnah untuk melayaninya tamu tersebut, tahu-tahu lupa. Lupa ya, itu disebut uzur. Tidak dinyatakan dosa. Wa amma idza kana makruha aw harama fala yu'dzar. Kalau perkara itu makruh atau haram tidak ada uzur. Lupanya itu berdosa. Yang ketiga, al-jam'u baina sholatain. Au ay taqdimu shalah an waqtiha au takhiruha anhu. Nah, yang uzur juga menjamak salat. Menjamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, ya, waktu asar digabungkan ke duhur. Takhir, waktu duhur ditunda. Ditunda sampai masuk ke waktu asar. Itu kan sebenarnya keluar waktu, duhur ditunda ke asar. Harusnya sholat duhur di waktu duhur. Atau juga asar dimajukan, harusnya sholat asar di waktu asar. Nah, tapi dalam perkara ini uzur karena menjamak sholat, jadi dimaafkan, tidak berdosa. Nah, sebab-sebab menjamak sholat itu ada 5 keadaan. Yang pertama, safar. Lagi safar 90 km lah, atau keluar dari kotanya sekaligus dengan jamak qashar. Al-marad, sakit parah. Sakit parah bisa jamak sholat. Sakit yang memberatkan dia untuk wudu, sangat menyulitkan dia untuk sholat secara sempurna, dia menjamak, tapi memang gak bisa diqashar, tetap jamak. Yang ketiga, al-matar, hujan. Hujan deras. Nah, hujan deras ini ada syarat. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Dr. Mustafa Al-Khin dan juga Dr. Mustafa Bubo, itu mengatakan syaratnya ada 2. Yang pertama, hujannya itu tempatnya itu masjidnya jauh dari tempat tinggal. Masjidnya jauh dari tempat tinggal, dan juga sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ketika hujan ya, ada yang mengkiaskan salju juga sama. Musim salju justru asyad, lebih berat daripada hujan.
Jadi dia punya syarat, mereka jamak, kita di masjid Al-Amin, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras. Mau pulang basah. Mau pulang ada becek, kotor pakaian. Maka rumah juga jauh misalnya. Jauh. Kita jamak bisa. Jamak tapi takdim. Dohor dengan asar. Maghrib dengan isya. Dia tidak bisa takhir, dia harus jamak takdim. Syarat pertama, harus sholatnya berjamaah, bukan sendiri. Dan harus di masjid yang jauh dari rumahnya. Syarat kedua, bisa menjamak ketika dalam keadaan hujan deras. Takbir pertama di sholat zuhur, dia dapatkan masih dalam keadaan hujan. Sampai di sholat kedua, takbir pertamanya sholat kedua, berarti asar ya. Dia dapat masih dalam keadaan hujan. Tahu-tahu dia takbir kedua, sudah baca Fatihah, hujan berhenti, masih bisa jamak. Tapi ketika baru takbir pertama sholat zuhur, pas belum salam atau sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan berhenti, maka sholat asar gak boleh dijamak. Jadi dia punya hujan derasnya itu berlangsung, dia harus dalam keadaan ketika takbir pertama di sholat pertama dan mendapatkan takbir kedua di sholat kedua. Nah, di saat itulah diboleh jamak dengan tadi syarat-syarat tadi, masjidnya jauh dalam keadaan berjamaah. Tapi di sini di zaman kita sudah tidak relevan. Hukum ini sudah tidak relevan. Kenapa? Abu Bakar Syato, Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, kalau rumahnya dekat dengan masjid, maka hukum ini gak berlaku. Kita rumahnya dekat semua. Ini konteksnya di zaman mereka itu jauh, itu masjid jauh sekali. Tapi di zaman sekarang, masjid lebih banyak dari jumlah manusia, kira-kira begitu. Banyak sekali ini.